Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat pengampu Agenda 3, bagaimana kabarnya? Semoga para sahabat dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun dimanapun para sahabat berada. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi strategi pembelajaran Agenda 3 atau tentang peran dan kedudukan ASN dalam mendukung terwujudnya Smart Governance. COVID-19 telah membawa kita pada banyak perubahan, termasuk perubahan dalam metode pembelajaran. Pada latsar CPNS sebelumnya, kita menggunakan metode klasikal, yaitu sesuai dengan Perla nomor 12 tahun 2018. Sejak COVID-19 terjadi perubahan yang ditandai dengan keluarnya Perla nomor 1 tahun 2021 jungto Perla nomor 10 tahun 2021. Kita menggunakan metode blended learning dan distance learning dalam keadaan darurat. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang blended learning. Di blended learning ada 3 kegiatan yang akan diikuti oleh peserta. Di Agenda 3, kita sebelumnya peserta sudah menggunakan MOOC dulu atau belajar mandiri sebanyak 6 JP. Kemudian, peserta melakukan pembelajaran distance learning yang terdiri dari 20 JP, 5 JP sinkronus, dan 15 JP asinkronus. Berikutnya, peserta melakukan pembelajaran klasikal sebanyak 2 JP untuk ceramah profesionalisme ASN dan 5 JP untuk pembelajaran. Di sesi sinkronus, saya menggunakan strategi 203, artinya 2 JP di hari pertama, tidak ada JP di hari kedua, dan 3 JP di hari ketiga. Kenapa tidak ada JP di hari kedua? Karena di hari kedua akan diisi dengan asinkronus. Asinkronusnya nanti 6 JP di hari pertama dan 9 JP di hari kedua. Sehingga nanti di hari ketiganya adalah pembahasan materi atau tugas dari para peserta. Nah, untuk strategi di program sinkronus ini, kita harus menempatkan posisi kita sebagai fasilitator ya sahabat. Artinya kita harus menggunakan student center learning. Jadi peserta yang akan menjadi pusatnya. Bukan kita yang memberi ceramah, tetapi kita hanya pemantik diskusi, memfasilitasi diskusi, baik diskusi antara kita dengan peserta atau diskusi antar peserta. Kemudian dalam sesi sinkronus ini kita pertama-tama melakukan perkenalan dulu. Supaya situasi menjadi cair, kita bisa menggunakan metode ice breaking. Bisa dalam waktu 5-10 menit. Kemudian kita akan melakukan overview. Karena peserta sudah melakukan MOOC, saatnya kita melakukan konfirmasi. Sejauh mana peserta menguasai materi yang dipelajari. Kemudian setelah itu kita bisa memantik diskusi. Nah, perlu kita ingat bahwa di diskusi kita bisa menggunakan strategi close task off atau strategi lain juga boleh, yang penting bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sehingga peserta itu akan tertarik dan tetap semangat. Seperti yang kita tahu bahwa dalam jam sinkronus atau tatap maya banyak sekali gangguannya. Mengantuk, bosan, jaringan, listrik, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita sebagai fasilitator harus selalu semangat dan mempunyai strategi supaya kelasnya tetap hidup. Apabila diskusinya berlangsung lama, kita akan langsung lanjut ke penugasan. Tetapi kalau masih ada spare waktu, kita bisa melanjutkan dengan games. Saat ini banyak sekali aplikasi games yang dapat digunakan, Quizzes, Kahoot, Mentimeter, dan lain sebagainya. Kalau tidak sempat, bisa menggunakan kolom chat di aplikasi Zoom. Nah, setelah itu yang tak kalah penting, kita harus menerangkan tugas karena sesi asinkronusnya seperti yang saya bilang 15 JP, di mana peserta benar-benar berkreasi, berpikir kritis dan kreatif dan mengerjakan tugas yang kita berikan. Sehingga kita harus menjelaskan tugas itu dengan baik dan sejelas mungkin supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sahabat, ini adalah sinkronus di sesi kedua. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa sesi kedua ini berisi tentang presentasi dari tugas individu maupun tugas kelompok. Dari presentasi itu kita memberikan feedback. Kalau masih ada waktu kita lanjutkan dengan games, kemudian kita tarik kesimpulan supaya para peserta mendapatkan a whole knowledge atau a whole insight dan connecting dots-nya lengkap. Aduh, saya semangat sekali nih peserta sampai grogi. Yuk kita lanjutkan lagi.
Ini dia sesi asinkronus. Nah, sesi asinkronus ini saya menggunakan strategi 690, yaitu 6 JP di hari pertama, 9 JP di hari kedua, dan tidak ada JP di hari ketiga. Jadi di hari ketiga nanti khusus sesi sinkronus. Nah, tugasnya saya akan menyerahkan kepada peserta, karena saya ingin peserta itu berpikir kreatif dan berkreasi. Jadi saya akan menyerahkan kepada peserta apakah mereka nanti mau buat video atau mau buat mind mapping atau mungkin mereka mau buat presentasi atau role play. Itu terserah gimana pesertanya. Yang jelas tugasnya itu harus dalam bentuk digital karena ini akan melatih perspektif dan keterbiasaan dalam bermedia digital bagi para pesertanya. Itu sebanyak 5 JP. Nah, dalam tugas itu peserta harus mengaitkan esensi yang telah mereka pelajari nih di materi agenda 3. Dan kemudian sisa 1 JP-nya nanti bisa digunakan untuk learning journey. Kemudian di hari kedua dalam 9 JP itu saya membagi tugas menjadi tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompoknya, para peserta boleh berdiskusi, boleh simulasi, boleh role play meskipun lewat Zoom. Nanti di record, kemudian recordnya itu yang akan dipresentasikan di hari ketiga pada saat sesi sinkronus terkait dengan tema-tema digitalisasi dan pemerintahan. Isunya terserah mereka, boleh smart city, boleh G20 dan presidensi, boleh tentang pelayanan publik digital, terserah mereka isu seksi apa yang akan mengangkat semangat mereka untuk dibicarakan dalam agenda 3 ini. Kemudian dalam tugas individunya nanti saya akan meminta para peserta itu untuk membuat video terkait dengan pelayanan publik dan digitalisasi di instansinya. Kemudian yang terakhir akan learning journey secara mandiri yaitu senilai 1 JP. Nah, pembelajaran klasikal terdiri dari 7 JP yaitu 2 JP di ceramah dan 5 JP dalam pembelajaran. 5 JP-nya ini terdiri dari 5 aktivitas ya, yaitu sharing pengalaman aktualisasi, penguatan poin pembelajaran, grup activity, pemberian motivasi, dan penyusunan komitmen atau dukungan terwujudnya smart governance. Untuk sharing pengalaman aktualisasi, kita bisa memantik nih dengan pertanyaan-pertanyaan, gimana kemarin, apakah isunya terselesaikan, atau malah muncul isu baru? Apakah ada strategi? Apakah strategi yang kemarin sudah cukup? Terus bagaimana rencana tindak lanjut? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itulah yang akan memantik diskusi dan menghangatkan suasana di kelas nanti. Kemudian untuk review pembelajaran, tentu saja kita mereview pembelajaran agenda 3 yaitu manajemen ASN, peran kedudukan, hak kewajiban, kode etik, pengelolaan ASN, kemudian sistem merit dan juga smart ASN. Tetapi kita jangan lupa kalau kita harus menarik benang merah, kita harus mengaitkan apa sih keterkaitannya agenda 1, 2, 3, dan 4 sehingga pengetahuan atau insight yang didapatkan oleh peserta itu bulat dan tidak terputus-putus sehingga dapat menghasilkan sosok ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian dalam group activity seperti biasa peserta itu akan berdiskusi, kemudian mereka boleh nih kalau mau membuat konten-konten digital yang nantinya bisa mereka share dalam media sosial mereka. Di situ mereka akan mendapatkan masukan baik dari saya maupun dari pemirsa yang melihat konten digital yang mereka buat. Kemudian pemberian motivasi. Terkadang seseorang belum mengerti kan sebenarnya apa sih esensinya dia, apa sih tugas pokok dan fungsinya. Nah, di sini kita harus memberi motivasi bahwa peserta itu mempunyai peran dan kedudukan yang penting. Mereka adalah ASN dan mereka adalah harapan bangsa ini. Jadi, dengan motivasi ini diharapkan para peserta ini akan semangat dalam menjadi ASN dan berperspektif smart ASN untuk mewujudkan smart governance. Dalam pemberian motivasi ini bisa dilakukan dengan misalnya menonton tayangan negara-negara yang sudah maju, yang sudah berhasil, kemudian dengan quote-quote yang sesuai, kemudian dengan yel-yel, bisa seperti itu ya sahabat. Setelah termotivasi, kita ajak para peserta untuk menyusun komitmen. Kira-kira komitmen apa yang ingin mereka capai? Bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan instansinya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sekian
strategi pembelajaran dari agenda 3 dari saya. Apabila ada saran, apabila ada masukan, silahkan dituliskan di kolom komen atau bisa menghubungi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.